Kembali lagi dengan saya Victoria. Kali ini akan menjelaskan mengenai functions. Jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai formula. Dan sekarang belajar mengenai functions. Nah, sebenarnya apa sih bedanya formula atau functions? Kemarin kan kita belajar formula. Formula itu rumus ya istilahnya. Sesuatu yang pakai sama dengan, terus langsung angka ini, terus tambah dan tambah, itu tuh dinamakan dengan formula. Sedangkan functions adalah sesuatu yang kita pakai rumusnya. Jadi, bukan rumus, sesuatu yang kita pakai fungsinya. Jadi kalau di Excel itu dia memberikan sebuah functions. Kita lihat aja di sini di formulas. Di sini ada banyak kayak insert function. Nah, di misalnya ada beberapa banyak contoh function, misalnya ada average. Jadi sama dengan average sama dengan sum gitu. Average sama dengan sum. Nah, ini kenapa jadi error calculation ini karena belum diisi apa yang harus di average dan apa yang harus di sum gitu. Jadi pertama ada banyak jenis function. Di sini ada sum, average, if, link, count, max. Dan ini ada banyak banget kalau diturunin ke bawah. Nah, sebenarnya kalau kita pencet ini, misalnya kita lupa nih nama functionsnya tuh apa. Misalnya kita lupa kalau mau ngejumlahin. Kalau mau ngejumlahin, aduh apa ya gitu. Jadi kita bisa tulis aja di sini. 1, 2, sum. Go. Bisa nanti ada agregasi, ada ini, tapi biasanya ada juga pilihan sum di sini, kan? Sum if, sum. Nah, atau enggak misalnya kita mau count, mau ngitung jumlahnya. Count. Nanti muncul lagi ada count dan di sini tuh ada penjelasannya. Counts the number of the cells in a range that contains numbers. Jadi kalau misalnya range-nya itu kayak experience ini isinya number, itu dia bisa ngitung. Sedangkan misalnya kita maunya hitung ada berapa banyak jumlah job title-nya. Bisa juga. Tapi mungkin pakai count A gitu. Jadi count the number of the cells in a range that are not empty. Jadi kalau misalnya kosong, sama dia nggak dihitung. Kalau misalnya ada isinya, apapun bentuknya, mau teks, mau persen, mau angka, akan tetap dihitung sama si count A ini. Jadi beda-beda ya. Ada count blank, ada count if. Count blank ini ngisi hitung yang kosong, ada count if, ada count ifs, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dikutik-kutik sendiri. Misalnya kalau ternyata butuh rumus dan tahu ada rumusnya, coba di search aja di sini, siapa tahu ketemu. Dan sesuai sama kriterianya kita. Oke. Nah, sekarang kita mau pakai average. Average itu sebenarnya kita bisa hitung cara manual pakai pakai formula kayak biasa ya. Kalau average itu kalau menghitungnya tuh kan jumlah total data dibagi dengan apa namanya, jumlah data gitu kan. Jadi maksudnya total semua data dibagi dengan jumlah data. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 tambah 6 ditambah 3 tambah 7 tambah 10 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 5. Oke, ini baru sum. Ini tuh baru nambah gitu. Kita kurangin. Setelah itu dibagi berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Oke, dapat average-nya tuh 5,3. Bener nggak ya ini? Aku tuh salah nih. Nah, sekarang kita coba pakai rumus. Rumusnya itu udah dikasih tahu di sini. Rumusnya itu average. Berarti sama dengan average dalam kurung, buka kurung. Lalu kita drag aja
langsung ke jumlah datanya yang mau di-average. Jawabannya 5,3. Bener ya berarti? Oke, lanjut. Ini juga bisa kita tarik aja. Ini juga bisa kita tarik. Oke. Setelah itu ada count, total count. Ini kita pakai rumus count. Kan kita, misalnya kita nggak tahu nih rumusnya apa nih. Dia cuma nulis kan di sini kita dikasih tahu rumus dalam kurung average kurung. Nah, kalau misalnya total count tuh gimana sih? Apa sih rumusnya gitu? Kita bisa di insert function, kita cari total count. Nggak bisa count. Nah, di sini ada muncul count, count A, count B, dan lain-lain. Kita pencet yang count, oke. Kita tulis value-nya mana yang mau di count. Kita maunya yang ini. Oke. Total count-nya 10. Benar nggak sama yang average? Tadi kan totalnya 10 kita udah hitung. Ini bisa juga di drag. Nah, kemudian ini ada namanya mid goals count. Maksudnya ini loh yang tadi, yang kemarin sudah dijelaskan. Ini ada goals kita. Kalau experience itu goalsnya 5 tahun. Dan total salary itu goalsnya 90.000. Nah, mid goals count berarti kita tuh sebenarnya mau ngitung berapa sih yang sesuai sama goals kita gitu. Berarti pakainya count. Nah, ini bisa pakai count if. Sama dengan count if. Nah, sebenarnya cara gampangnya kalau misalnya pakai rumus di Excel, oke, cara gampangnya adalah dengan ngikutin aja. Di sini kan ada itu penjelasannya nih. Dari count if dalam kurung range. Berarti kita tinggal blok range-nya. Range, kriteria. Koma dulu, baru kriteria. Nah, apa nih kriterianya? Kita mau yang lebih dari 5 tahun. 5 lah. Kurang dari 5 tahun gitu kan. Berarti itu kurang dari 5. Oke, tutup kurung. Oh, ini error. Kenapa ini bisa error? Karena si Excelnya bingung. Ada sama dengan di dalam kurung gitu. Caranya kita bisa pakai kutip, tanda kutip. Jadi kriterianya itu dimasukin ke dalam tanda kutip. Berarti ada 6. Benar nggak ya? Ada 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ya, betul. Kita lanjut ini juga. Oke. Oh, salah. Ini bukan lebih dari 5. Kalau ini, count if, berapa kita maunya? 90.000 kan? Berarti lebih dari sama dengan 90.000. Oke, ada 9. Ini juga. Kok ini 0 ya? Coba ulang. Sama dengan count if range, koma, kutip lebih dari sama dengan 90.000. Tutup. Kok 0 ya? Basically putting it to max. Oh iya, sorry. Berarti benar 0 kan karena 90.000. Ini kan gaji ya, kalau ini bonus. Oke, sorry. Jadi ini kosong. Kemudian, nah kalau kayak gini, misalnya kita mau ganti experience-nya, enggak deh, ternyata experience aku ini cuma 3. Atau misalnya, enggak deh, aku cuma mau, aku salary-nya mau nambahin lagi deh jadi 10.000.
jadi 100.000. Tapi nggak berubah, tetap aja. Karena nggak ngeling. Jadi ini karena kita tulisnya manual lebih dari 5, jadi dia nggak bakal ganti kalau misalnya kita ganti dengan experience yang kita mau gitu. Dengan goals yang kita mau, kalau misalnya nggak diganti, kalau misalnya diganti, kita bakalan ganti satu-satu. Ini ganti di sini, ganti di sini, ganti di sini. Berarti sekarang kita pakai rumus yang ngeling aja. Count if. Range-nya lagi seperti biasa, koma, kriterianya, dalam kurung lagi, kurang dari sama dengan, pencet aja ini. Oke. Kurang dari sama dengan 3. Nanti kalau misalnya ada yang perlu di drag dan lain sebagainya, jangan lupa ada yang harus dikunci nanti, kayak pelajaran kemarin. Oke, ini enggak ada. Oh, Oke, salah kalau misalnya untuk rumusnya pakainya dikurungin gini baru pakai N. Nah, gini bentuknya. Baru dapat 6. Oke, jadi dia di apostrof. Tanda kutipnya itu di angka di bagian kurang dari sama dengannya. Sama berlaku sama yang ini juga. Count if range, koma, kriteria kurang dari lebih dari sama dengan, dan ini jadi ibaratnya tuh gini. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena jadi kan yang di samping koma tadi itu kriteria. Nah, kriteria kita adalah lebih dari sama dengan si S4 ini. Lebih dari sama dengan 90.000 gitu. Kriteria kita adalah itu. Tapi karena tadi kita coba lebih dari sama dengan 90.000 tanpa tanda petik itu nggak bisa, karena ada 2 sama dengan, bikin bingung di Excel-nya. Maka yang kita tanda petik itu cukup si bagian lebih dari sama dengan aja. Dan ini fungsinya itu untuk menempelkan. Jadi menempelkan si 90.000 ini gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi lebih dari sama dengan ditempelkan dengan 90.000. Nah, ini dan kita belum pernah diajarin ya. Ini juga sama pasti 0 ya, jadi kita skip aja. Misalnya kita ada formula dan functions. Kita belajar dan dulu. Balik lagi ke formula lah. Misalnya, formula dan functions. Jadi bukan ditambahkan. Sebenarnya ditambahkan, tapi ditambahkan dalam bentuk ditempelkan gitu. Enggak, misalnya kalau angkanya, kalau bentuknya angka juga tetap nempel gitu. Jadi misalnya formula functions R9 dan R10. Kalau misalnya kita tambah jadinya kayak gini ya, nempel gitu. Gimana sih kalau misalnya kita mau bikinnya, oke mau kayak gini tapi maunya pakai spasi. Caranya adalah formula and functions. Terus jangan lupa setelah N ini kita pakai tanda petik lagi. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang suka dibikin error sama Excel, kita pakaiin aja tanda petiknya gitu. Kayak kita mau pakai dan nih. Kalau di Excel kita pakai dan itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita masukin tanda petik baru dalamnya ada dan baru bisa. Nah, formula spasi functions gitu. Dalamnya ada dan, sorry. Dalamnya ada spasi ya, tadi salah ngomong. Oke. Gitu. Nah, gimana bentuknya kalau misalnya sama gak sih sama tambah gitu? Sebenarnya sama gak sih, beda ya. Kalau misalnya contoh kita ambil di sini 10 sama 0. Misalnya 10 dan 0. Harusnya kan kalau tambah bentuknya jadi 10 ya. Nah, kalau ini jadi 100. Kenapa? Karena 10 ditempelkan dengan 0, jadinya 100. Dan kalau yang tambah kan 10 tambah 0, jadinya 10. Oke? Jelas ya? Kalau ini juga, kalau misalnya kita tambahin dan terus tambahin petik spasi petik 10 spasi 0.
Ini juga bisa diganti ya, misalnya kita mau ganti strip lah, mau diganti inilah, mendekati inilah, tambahin semuanya. Nggak bisa. Nah, itu biasanya mau. Oh, karena petiknya ada dua. Oh, gitu. Tetap aja sama. Pokoknya asalkan di dalam tanda petik. Jadi karena ada dua tanda petiknya, jadinya lama. Bisa juga ini dan bisa. Nah, tapi ini karena nggak ada spasinya, berarti harus ditambahin spasi. Gitu. Fungsi dan. Oke. Okay? Nah, tadi kan pas kita cobain ngerjain yang mana ya? Tadi ada sempat ada errornya ya. Misalnya ini kita mau count lagi, terus dibagi, range-nya, bukan count, sorry. Count if. Ini, koma, kriterianya adalah lebih dari 90.000. Bisa. Lebih dari sama dengan 90.000. Tuh. Nah, ini kan nggak bisa error. Kadang juga misalnya kita bentuknya gini. Error yang misalnya kita skip itu, misalnya kita mau 10, kita nulisnya 10 dibagi 0. Nah, kan muncul error-error kayak gini. Nah, untuk tahu sebenarnya di sini ada kasih tahunya divide by zero error. Errornya tuh kenapa? Ada helpnya, terus gimana stepnya kita tuh, misalnya kalau misalnya rumusnya panjang ya, biasanya kita bisa lihat calculation stepnya, jadi mana yang salah. Terus bisa di-ignore juga atau diedit dan lain-lain. Nah, di sini ada penjelasannya, apa deskripsi dari rumus-rumus, rumus dari error-error tipe-tipe error ini bisa dibaca sendiri. Oke, ini kayaknya oke, sip. Berarti selesai. Terima kasih.